Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memberikan tutorial untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadin Fakih Awaludin. Nama saya Rehan Saputra. Nama saya Sadam Raditya. Saya Finak Bazwardi. Ya, di sini pertama ada tabel kelompok barang. Primary key-nya ada kode barang, entitasnya ada jenis barang dan harga jual. Yang kedua ada tabel barang, primary key-nya ada kode barang, foreign key-nya ada jenis barang, entitasnya ada nama, jumlah pieces dan jumlah barang. Lalu masuk ke tabel penjualan, primary key-nya ada kode penjualan, foreign key-nya nomor telepon, entitas tanggal jual, total barang, dan total harga. Lalu ada pelanggan, ada tabel pelanggan, primary key-nya nomor telepon, nama, dan alamat untuk entitas. Yang terakhir ada detail penjualan, primary key-nya kode detail penjualan, dan foreign key pertamanya kode jual, foreign key keduanya kode barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pilan Lazuardi. Baik, di sini ada tabel kelompok barang. Itu yang pertama ada kode barang, ada jenis dan harga jual. Kode barang itu satu untuk kaos dengan harga jual 150.000. Terus kode barang kedua ada hoodie dengan harga jual 350.000. Kemudian ada kode barang yang ketiga itu celana denim dengan harga 675.000. Yang kode barang keempat ada topi dengan harga 125.000. Kemudian selanjutnya ada tabel barang. Tabel barang ini yaitu kode jenisnya juga sama 1, 2, 3, 4. Kode jenis pertama itu ada kaos dengan jumlah ukuran 5 ukuran. Terus jumlah barangnya ada 100 pieces. Terus kode barang yang kedua hoodie dengan jumlah ukuran 5 juga, dengan jumlah barang 75 pieces. Lalu ada di kode barang yang ketiga ada celana denim dengan jumlah ukuran ada 8 ukuran, dengan jumlah barang ada 40 pieces. Di kode jenis dan kode barang keempat ada topi, itu jumlah ukuran hanya 1 dengan jumlah pieces ada 50. Kemudian lanjut ada tabel penjualan. Ini tabel penjualan ada kode penjualan, ada kode barang, tanggal jual, total barang, dan total penjualan. Lalu ke tabel pelanggan. Di tabel pelanggan sini ada nomor pelanggan, nomor telepon, nama, dan alamat atau domisili. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saputra. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai materi aplikasi SAM. Sebelumnya kalian aktifin dulu SAM-nya yang Apache sama MySQL-nya itu diijoin dulu ya. Pastikan udah hijau. Jikalau sudah hijau, kalian tinggal buka komen di pencarian CMD, kalian tulis saja CMD. Kemudian setelah itu muncullah tampilan seperti ini. Langkah pertama kalian tulis CD C.2 garis miring yang ke kiri, SAM garis miring ke kiri lagi, MySQL garis miring lagi bin. Oke. Kalau udah tinggal enter. Setelah itu ketik lagi MySQL, MySQL min u root min p, kemudian enter password, kalian enter lagi aja. Nah, langkah pertama kalian buat data dulu, buat data nama toko, terserah itu mau toko A, toko B, atau yang lain. Di sini saya akan membuat toko baju ya. Di sini brandnya namanya Gaten. Di sini kalian ketik create database, kemudian nama tokonya, toko. Contoh di sini saya menggunakan toko Gaten. Kemudian titik 2 koma, kemudian enter. Jikalau sudah membuat database baru, kalian gunakan dulu database tersebut. Caranya use toko Gaten. Kemudian kalian gunakan
database tersebut. Use toko nama yang tadi kita buat ya, yang kalian buat. Di sini saya menggunakan toko Gaten, kemudian enter. Di sini database-nya udah terubah. Kita menggunakan database yang baru tadi kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita buat table di sini. Create table barang. Di table barang itu ada ID barang, INT-nya 11. Kemudian ketik not null primary key. Koma. Kemudian enter. Masukkan nama barang, varcharnya kita tulis di sini 255. Kita ketik 255. Kemudian enter. Masukkan harga desimal. Harga desimal itu 10,2. Biasanya kan kalau desimal tuh 0,00 bisa gitu ya. Kemudian koma lagi, enter. Di sini stok INT kita buka kurung, kita ketik tutup kurung. Artinya tak terbatas. Kemudian enter. Oke, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan table barangnya ya. So table. Sorry. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami kejadian seperti ini, gak sengaja langsung ke enter, kalian tinggal ketik garis miring C, enter, bakalan balik lagi. Garis miringnya yang ke kiri ya. Oke, di sini kita akan menunjukkan table barangnya. So tables pakai S ya. Bis itu titik 2 koma. Nah, di sini udah ada table barang kita udah tersedia. Nanti tinggal dimasukin aja. Langkah selanjutnya kita membuat table pelanggan. Create table pelanggan. Di sini ID pelanggan, INT-nya 11 juga. Terus not null primary key, koma, kemudian enter. Masukin nama pelanggan. Table pelanggan itu ada nama pelanggan. Varcharnya 255, koma, enter lagi. Kemudian ada alamat varchar. Kemudian ada alamat varcharnya 255 juga. Kemudian enter lagi. Nah, yang terakhir itu ada telepon. Varcharnya itu ada 15. Tutup kurung itu ada 2 ya. Tutup kurungnya 2 kali ya. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita enter. Langkah selanjutnya kita buat table penjualan. Create table penjualan. Masukkan ID penjualan. Kemudian INT-nya 11. Not null primary key. Kemudian di sini masukin tanggal date, koma, enter. Selanjutnya kalian masukin ID pelanggan, INT 11. Foreign key itu ID pelanggan. Kemudian reference pelanggan, masukin ID pelanggan. Kemudian tutup kurungnya 2 titik koma, enter. Oke. Kemudian untuk detail penjualan, caranya ketik create table detail penjualan
detail penjualan, buka kurung ID penjualan, ID penjualan, INT, koma, enter, masukin ID barang, INT, koma, jumlah INT, koma, subtotal desimal 10,2, koma, enter, foreign key, ID penjualan, reference penjualan, ID penjualan, kemudian koma, enter, selanjutnya foreign key, ID barang, reference barang, itu ID barang. Kemudian di sini tutup kurungnya kalian masukin 2 kali ya. Jadi terakhir tuh ada 2. Kemudian titik 2 koma, kalian enter. Di sini kita lihat dulu ya, show table. Nah, di sini sudah ada tabel barang, detail penjualan, tabel pelanggan, dan juga tabel penjualan. Selanjutnya, di sini kita ingin memasukkan orang yang ingin kita input. Ketik insert into barang value. Barang value. Di sini karena ini kita barang pertama, kalian ketik tanda petik 1, ketik 1, kemudian tanda petik lagi, koma, petik lagi. Di sini masukkan nama barangnya. Saya ingin memasukkan nama barang yang pertama yaitu baju, karena kan kita tokonya itu brand baju gitu ya. Di sini yang pertama baju, kemudian masukkan harga bajunya, harga barangnya. Di sini saya dengan nominal harga 150.000. Kemudian koma lagi, tanda petik lagi, masukkan jumlah stok yang tersedia, koma. Kemudian kalau udah kalian enter. Di sini kalian nggak usah ketik insert into lagi. Jadi kalian langsung buka kurung, petik 2. Jadi ini tuh barang yang kedua. Kemudian koma, petik lagi barang kedua. Di sini kami ingin memasukkan hoodie dengan harga 350.000 dengan jumlah stok itu ada 75. Kemudian tutup kurung, koma. Barang yang ketiga di sini kita ada celana denim. Ada celana denim dengan harga 675.000. Barang yang tersedia itu ada 40 stok. Kemudian tutup kurung, koma lagi. Dan di sini kita ada barang yang keempat, yaitu ada topi. Ada topi, kemudian jumlah di sini dengan harga 125.000. Topi dengan harga 125.000. Barang yang tersedia itu ada 50. Kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Selanjutnya di sini kita memasukkan data pelanggan yang beli. Insert into pelanggan value, buka kurung,
pelanggan pertama itu ada Ibnu. Contoh saya kasih nama Ibnu. Kemudian Ibnu tinggalnya di wilayah Depok. Kemudian input nomor handphone pelanggan. Di sini kalian bebas. Batasnya ya kalau bisa jangan lebih dari 15. Di sini saya ingin memasukkan ngasal aja. Ya jika sudah, tutup kurung, koma, kemudian enter. Jadi kalian gak usah buat lagi tuh insert into pelanggan. Kalian langsung lanjutin aja. Petik 2, petik. Berarti ini yang kedua, daftar nama pelanggan yang kedua. Di sini saya misalnya memasukkan nama Raffi. Raffi dengan wilayahnya Bali. Kemudian masukin atau input nomornya. Ngasal aja ya guys ya. Oke. Oh ya, sorry. Jangan lupa petiknya ya, tanda petiknya jangan sampai lupa. Kemudian koma, di sini ada pelanggan yang ketiga dengan nama contohlah Aldi. Misalnya Aldi dari Padang dengan nomor handphone kita input juga. Tutup kurung, koma. Di sini yang terakhir pelanggan yang keempat. Kita tulis aja Daus lah. Daus dari Jakarta dengan nomor, kalian bebas aja mau isi berapa. Yang penting jangan lewat dari 15. Kemudian karena ini pelanggan yang terakhir yang keempat, kalian terakhirnya ketiknya itu titik koma. Jika sudah, kemudian kita masukkan atau menginput tanggal penjualannya dengan cara ketik insert into penjualan value. Di sini nama barangnya yang pertama, ID barang, kemudian tanggal pembelian. Misalkan yang pertama itu tanggal pembeliannya di tanggal 13 Desember. Jadi kalau di sini tuh pengetikannya tahun, bulan, tanggal. Jadi 2024 bulan Desember tanggal 13. Petik, koma, 1. Kemudian enter. Karena di sini udah ada buka kurung di awal. Jadi kayak tadi aja kayak sebelumnya. Jadi langsung 2 petik, koma. Yang kedua itu tanggal, misalnya saya ada yang beli di tanggal 15. Oke, jika sudah, koma, enter lagi. 3. Yang ketiga itu di tanggal di tanggal 16. Misalnya tanggal 16. Kemudian di sininya yang ke-3. Terakhir yang keempat pada tanggal sini 18,4. Jika sudah yang terakhir, kalian jangan lupa menggunakan titik koma, kemudian enter. Kalau kalian tidak salah dalam penggunaan titik atau petik, itu kalian gak bakalan error. Kalau misalkan kalian perhatiin baik-baik tuh ya, jangan sampai ada yang ketinggalan petik satu pun. Kalau kalian ketinggalan tanda petik 1, itu bakalan error.
Jadi harus diperhatiin baik-baik tanda petik, koma, dan juga tanda kurungnya juga ya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung data penjualan dengan menginput insert into detail penjualan value. Di sini ketik 1, datanya 1, kodenya 1. Di sini jumlah yang terjualnya itu sebanyak 24 pieces dengan satuan harga baju itu dengan harga 150.000 ya. 150.000 dikali 24 sama dengan 3.600.000. Kemudian kita di sini tutup kurung, kemudian koma. Pastikan kita memperhatikan tanda kutipnya ya, jangan sampai ada yang ketinggalan sama tanda komanya. Kemudian kalau sudah, enter produk yang kedua. Terus di sini dengan jumlah yang terjual itu sebanyak misalnya 12. Ini produk yang kedua itu ada hoodie dengan harga 350 ya. 350 dikali 12 4.200.000. Oke, selanjutnya tanda petiknya juga jangan lupa buka kurung, tutup kurung, koma. Selanjutnya yang ketiga, barang yang ketiga itu ada celana denim dengan harga 675 ya. Di sini terjualnya sebanyak 7 kali 675 itu 4.725.000 rupiah. Kemudian tutup kurung, koma. Topi itu kita taruh di sini yang terjual 20 deh. 20 harga topi itu harganya 125 ya. 125 dikali 20 2.500.000. 7.500 tutup kurung titik koma. Kemudian setelah itu kita enter. Damn. Oke, selanjutnya kita akan mengecek beberapa tabel yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sadam Raditya. Sadam Raditya, dipersilakan. Oke, selanjutnya untuk mengecek tabel barang yaitu ketik select jangan lupa bintang from barang, lalu klik enter. Nah, di sini sudah muncul semua yang tadi sudah dikerjakan rekan saya Rehan. Untuk cek tabel kedua yaitu ketik sama seperti select from. Nah, tadi kenapa saya bisa kayak gitu? Saya itu klik tombol atas, jadi bisa langsung aja, nggak usah ketik-ketik lagi. Yang kedua itu pelanggan, langsung aja enter. Muncul tabel pelanggannya seperti ini. Lalu yang ketiga itu tabel penjualan. Lalu klik enter. Untuk tabel penjualan seperti ini. Lalu ada tabel detail penjualan. Lalu klik enter. Muncul lagi seperti ini. Lalu selanjutnya ketik select from barang where harga lebih besar dari 500.000. Jangan lupa kutipnya, titik koma, enter. Nah, di sini yang muncul celana denim. Kenapa celana denim? Karena celana denim itu harganya 675.000. Ya, lebih dari 500.000. Betul. Next. Selanjutnya itu kita buat hampir sama kayak tadi, cuman bedanya di
sama dengan. Lalu kita klik enter aja di sini langsung. Nah, kenapa sama juga Bang Rehan? Karena harganya lagi-lagi sama kayak celana denim. Selanjutnya itu ada yang kurang dari 500.000. Lalu klik enter. Nah, lalu yang muncul ini ada ID barang dengan ID barang 1, 2, dan 4. Nama barangnya itu baju, hoodie, dan topi. Kenapa? Karena harganya di bawah dari 500.000. Iya, betul. Next, ketik select from bintang from karena barang sudah, selanjutnya pelanggan. Order by name. Pelanggan. ASC. Nah, ASC itu untuk urutan dari namanya ya. Jangan lupa titik koma lalu klik enter. Nah, di sini yang muncul pertama itu namanya Aldi, Daus, Ibnu, dan Raffi sesuai alfabet. Lalu untuk selanjutnya ketik lagi select from. Tapi diganti dengan des. Des apa, Rehan? Betul. Nah, di sini muncul Raffi, Ibnu, Daus, dan Aldi. Ya, ini tinggal dibalik aja sih. Terus untuk selanjutnya itu ada, ya betul, select from barang, hampir sama tadi. From pelanggan. No. Cutting itu kata from. Selanjutnya select from barang where harga between 150.000 and 675.000. Tunggu, wait, 600. Dah. Lalu ketik titik koma. Lalu enter. Nah, muncul di sini ada baju, hoodie, celana denim. Next, kita ketik lagi select from barang where ID barang sekarang. Besok ID barang in buka kurung kutip 2 kutip koma kutip 3 kutip tutup kurung titik 2 titik koma enter. Di sini muncul hoodie dan celana denim karena itu untuk menunjukkan ID barang. Next yaitu tuh. Next kata kunci guys. Yaitu select from barang where nama barang like, jangan lupa kutip lalu itu pakai kutip bos. Ulang dari sini ya. Nama barang like, kutipnya jangan lupa, lalu persen, lalu denim.
Kata kuncinya itu denim ya. Lalu persen lagi, lalu kutip. Lalu iya betul. Lalu enter. Nah, di sini muncul celana denim. Next yaitu select count ID penjualan. Tutup kurung, koma, sum, buka kurung, subtotal, tutup kurung, koma, AFG, tutup buka kurung, subtotal, tutup kurung, koma, min, buka kurung, subtotal, tutup kurung, koma, max, buka kurung, subtotal, tutup kurung, from, detail, penjualan. Lalu habis itu titik, koma, lalu enter. Nah, lalu munculnya itu count ID penjualan 4. Di sini total dari sum apa ya? Untuk sumnya itu 150. Berapa ini kan? 1.502. 15 juta. 15 juta 25.000 ya? Iya. Nah, ini 30 juta 506.25. Oke. Nah, ya lu alangin gitu ya. Lu alangin gitu ya. Untuk untuk tabelnya itu yaitu count-nya itu 4. Untuk sum-nya itu 15 juta 25.000. Untuk AFG-nya itu 3 juta 756 3 juta 756.250. Lalu untuk yang minnya ini 2.500.000. Lalu untuk yang maxnya ini 4.725. Sabar. Next yaitu select nama barang, as titik kutip barang, kutip from barang, titik koma, lalu klik enter. Di sini muncul barang-barang yang tadi yaitu baju, hoodie, celana denim, dan topi. Lalu selanjutnya ketik lagi select nama pelanggan, as kutip nama, kutip koma, jangan lupa kutip lagi, beralamat. Ini gabungnya ya? Selanjutnya kutip beralamat di, kutip satu lagi, koma, alamat as, kutip satu, alamat pelanggan. Lalu kutip from pelanggan, titik koma, enter. Nah, di sini muncul nama-nama yang tadi. Oke, selanjutnya itu ketik select ID barang, nama barang, koma, enter. Lalu ketik lagi case, stock,
when kutip 25 kutip dan kutip stok menipis kutip lalu langsung enter aja, lalu ketik else stok aman komanya dihilangin lalu langsung enter, lalu ketik NS status stock from barang titik koma enter. Oke, saya balikin lagi ke moderator. Oke guys, segitu saja tutorial dari kelompok kami, dari kelompok 2. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.